Pada permukaan sel darah merah, terdapat antigen-antigen yang terbuat dari glikoprotein atau glikolipid. Antigen-antigen tersebut disebut aglutinogen. Ada tidaknya aglutinogen inilah yang menyebabkan darah dikategorikan dalam beberapa tipe darah. Dan dalam video ini, kita akan membahas tentang dua golongan darah utama, yaitu golongan darah ABO dan RH. Jika di permukaan sel darah merah terdapat antigen atau aglutinogen, di plasma darah terdapat antibodi yang disebut aglutinin. Seseorang dengan golongan darah A memiliki aglutinogen A di permukaan sel darah merahnya dan aglutinin anti B di plasma darahnya. Seseorang dengan golongan darah B memiliki aglutinogen B di permukaan sel darah merahnya dan aglutinin anti A di plasma darahnya. Seseorang dengan golongan darah AB memiliki aglutinogen A dan B di permukaan sel darah merahnya, tetapi tidak memiliki aglutinin apapun di plasma darahnya. Dan yang terakhir, seseorang dengan golongan darah O tidak memiliki aglutinogen apapun di permukaan sel darah merahnya, tetapi memiliki aglutinin anti A dan B di plasma darahnya. Hal-hal tersebut di atas berpengaruh pada proses transfusi darah. Transfusi darah adalah proses pemberian darah seseorang kepada orang lain. Orang yang memberi darah disebut donor, sedangkan penerima disebut resipien. Sebelum melakukan transfusi, biasanya darah akan diuji terlebih dahulu untuk mengetahui tipe darah donor dan resipien. Apabila seseorang bergolongan darah A memberikan darahnya kepada orang lain yang bergolongan darah B, maka aglutinin anti A di darah penerima akan bereaksi terhadap aglutinogen A di darah donor. Reaksi antara aglutinin anti A dengan aglutinogen A menyebabkan darah mengalami penggumpalan. Hal yang sama akan terjadi ketika orang bergolongan darah B memberikan darahnya kepada golongan darah A. Aglutinogen A dan B di permukaan sel darah merah golongan darah AB juga akan bereaksi ketika ketemu dengan aglutinin anti A atau anti B. Intinya, penggumpalan darah akan terjadi apabila aglutinogen A bertemu dengan aglutinin anti A atau ketika aglutinogen B bertemu dengan aglutinin anti B. Seseorang dengan golongan darah O tidak memiliki aglutinogen A atau aglutinogen B di permukaan sel darah merahnya, sehingga tidak akan bereaksi dengan aglutinin anti A maupun aglutinin anti B. Itulah alasannya kenapa selama ini golongan darah O dikatakan sebagai donor universal, karena bisa diterima oleh golongan darah apapun. Seseorang yang bergolongan darah AB tidak memiliki aglutinin apapun dalam plasma darahnya. Akibatnya, darah apapun yang masuk tidak akan memicu reaksi penggumpalan. Itulah alasannya kenapa golongan darah AB disebut resipien universal. Tetapi konsep donor universal dan resipien universal ternyata masih keliru. Karena ternyata di permukaan sel darah merah terdapat aglutinogen lain di luar sistem ABO, yaitu antigen D dalam golongan darah resus. Golongan darah resus terdiri atas beberapa tipe darah, yaitu darah RH+ dan RH-. Seseorang dengan golongan darah RH+ berarti memiliki aglutinogen D di permukaan sel darah merahnya. Seseorang dengan golongan darah RH- berarti tidak memiliki aglutinogen D di permukaan sel darah merahnya. Baik RH+ maupun RH- tidak memiliki antibodi atau aglutinin anti D dalam tubuhnya. Aglutinin anti D hanya akan terbentuk ketika seseorang dengan golongan darah RH- menerima darah RH+. Dengan kata lain, seseorang yang bergolongan darah RH- tidak bisa menerima darah dari RH+, tetapi RH+ bisa menerima darah dari RH-. Hal tersebut tentunya berdampak pada konsep transfusi yang kita ketahui sebelumnya. Golongan darah AB dan O bukan lagi resipien dan donor universal karena bisa saja golongan darah resusnya tidak cocok.
Tetapi jika kita mempertimbangkan resusnya, berarti sebenarnya yang bisa dikatakan donor universal adalah golongan darah O-, sedangkan yang menjadi resipien universal adalah golongan darah AB+. Demikianlah penjelasan saya tentang golongan darah dan transfusi. Jangan lupa like dan subscribe untuk konten selanjutnya. Bye!